Setelah berdoa, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat yang tiada tara yang patut kita syukuri. Ya. Bagaimana hari ini, hari Jumat? Semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Rizki Maulana, kenapa? Izin. Kemana katanya izin? Ke Kuningan. Ada kepentingan? Olahraga sepak bola. Izin lagi. Mau kemana katanya? Pokoknya izin gitu ya? Iya, boleh diizinkan. Satu lagi? Nopal. Kemana Nopal? Sakit. Iya, mudah-mudahan teman kalian yang sakit cepat dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bergabung kembali dengan kita untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran di sekolah. Sekarang untuk kalian nih yang ada di sini, siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, silakan sapa supaya kita semangat untuk mengikuti pembelajaran. Yuk, kita ice breaking dulu. Kita tepuk semangat. Mempelajari tentang menulis teks hasil observasi. Materi sebelumnya di pertemuan minggu lalu, nah kita sudah mempelajari tentang observasi. Siapa tuh yang tahu apa itu observasi? Yuk, observasi. Apa itu observasi? Kegiatan mengamati sebuah tempat atau suasana. Iya, bagus. Observasi itu adalah mengamati sebuah benda atau suasana. Nah, itu adalah observasi. Dengan kata lain, observasi adalah pengamatan. Ini kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Kemudian, untuk selanjutnya, mengamati sesuatu benda, baik di rumah atau dimanapun itu. Misalkan, bendanya boleh bebas. Mengamati tentang seekor kucing atau mengamati tentang kegiatan yang ada dalam bus. Siapa? Kalian pergi dari rumah ke sekolah jalan kaki atau pakai kendaraan? Pakai kendaraan. Kendaraan umum apa kendaraan pribadi? Ada yang umum, ada yang pribadi. Ibu tanya, kalau di kendaraan umum kalian suka melihat suasana yang ada dalam mobil? Suka ya? Nah, di sana berbagai penumpang, ada yang mau ke pasar, ada yang mau kerja, ada yang mau sekolah, seperti halnya kalian tujuannya mau sekolah. Nah, itu juga termasuk pengamatan secara tidak langsung. Oh, ada ibu-ibu yang memakai baju kuning, ada bapak-bapak yang berkacamata. Nah, itu adalah bagian dari pengamatan. Nah, untuk hari ini itu kaitannya dengan materi kita tentang menulis teks laporan hasil observasi. Paham? Paham. Ya, lanjut. Supaya kalian ayo Hendra, perhatikan ke sini. Siap Hendra? Siap. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mengikuti pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi. Pertama, peserta didik. Berarti peserta didik itu kalian ya. Peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi sesuai kaidah struktur dan kebahasaan berdasarkan video yang ditayangkan. Nah, di sini Ibu nanti akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian amati dan analisa ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat kerangka teks laporan hasil observasi. Nah, untuk tujuan yang kedua, nanti silakan kalian berdiskusi, menentukan topik,
topik yang kalian tentukan. Paham? Paham. Berarti kalian di sini yang harus kalian capai dengan tayangan video, kalian harus bisa menulis teks laporan hasil observasi. Yang kedua, membuat kerangkanya. Yang ketiga, mengembangkan atau menulis dari kerangka tersebut. Yang keempat, mempresentasikan hasil dari observasi. Paham ya? Iya. Oke. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Iya. Sekarang kalian akan melakukan asesmen awal, ya, yaitu asesmen diagnostik. Silakan siapkan untuk alat tulisnya. Silakan. Menulis teks laporan hasil observasi itu. Nah, kalian silakan simak videonya. Simak dulu, ya. Nah, ini menulis laporan hasil pengamatan kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Kalian lihat, amati apa atau gambar apa yang kalian lihat di sini? Iya, ruangan yang berserakan atau yang kotor. Nah, ini di sini sudah kalian bisa lihat ya, dari gambar ini kita deskripsikan atau kita uraikan, kita jabarkan pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, itu merupakan judul. Kemudian untuk uraiannya, pekarangan sekolah yang tidak bersih membuat siswa tidak nyaman bermain. Sampah-sampah berserakan membuat lingkungan sekolah menjadi sangat kotor dan bau sehingga akan mudah terserang penyakit. Betul tidak? Betul. Makanya kalian harus suka dengan keindahan dan kebersihan. Itu yang gambar pertama. Sekarang lanjut. Ini gambar yang kedua, bisa kalian amati, silakan. Suasana di gambar tersebut bagaimana? Bersih. Iya. Nah, untuk gambar yang terlihat seperti itu, nah kita ambil judul halaman sekolah yang bersih, ya. Kemudian uraiannya, halaman sekolah pada gambar tersebut sangat bersih, tidak ada sampah berserakan, semua tanaman tertata dengan rapi dan indah sehingga membuat siswa menjadi nyaman dan sehat. Itu ya, berarti kebalikan dengan yang tadi kotor. Untuk gambar kedua, keadaannya sangat bersih. Silakan amati kembali. Ruangan apa? Ruangan kelas. Coba kalian perhatikan, kotor atau bersih? Bersih. Itu sebagai gambarannya atau uraiannya, ya. Sama saja. Lanjutkan. Untuk selanjutnya, nah ini kebalikannya, ya. Ini keadaan kelas yang berserakan. Berarti kalau berserakan tidak tertata rapi, berarti kok kotor. Nah, alhamdulillah di kelas kalian ini tertata rapi berkat dari kalian semuanya, ya. Udah bagus, ya. Bagaimana keadaan objek yang kita amati? Paham? Paham? Nah, ini adalah gambaran tentang cara membuat atau menulis teks laporan hasil observasi, ya. Siapa yang mau bertanya? Nah, itu adalah, nah, di sini ada tipsnya cara menjaga kelas agar tetap bersih. Nah, ini bisa juga dijadikan kerangka teks laporan hasil observasi. Nanti bisa kalian kembangkan menjadi teks yang utuh, ya. Cara menjaga kelas agar tetap bersih, lantai, tembok, langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Suka? Suka? Iya. Yang kedua, menyapu dan mengepel lantai kelas setiap hari. Sudah dikasih jadwal tiket kan? Nah, itu sesuai dengan jadwal. 3, yang keempat, debu-debu pada kaca jendela harus bersih. Osok bersihan il. Suka bersih kaca? Maaf, itu jadi jadi campur dengan bahasa Sunda. Biarin, karena bahasa Sunda juga itu suatu bahasa. Ada dari bahasa Indonesia juga, serapan dari bahasa Sunda, ya. Kemudian yang kelima, membersihkan atau menghapus papan tulis setiap terakhir kegiatan pembelajaran. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini
cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Pasti Ibu yakin kalian sudah bisa ya membuang sampah pada tempatnya. Di sini ada tempat sampah? Ada tempat ya? Iya. Kemudian menyapu pekarangan setiap hari, suka menyapu pekarangan? Iya. Kemudian tidak menginjak tanaman, menyiram tanaman, mencabut rumput-rumput liar. Nah, itu boleh ya. Rumput-rumput liar kita bersihkan. Kemudian yang terakhir membersihkan selokan agar aliran air mengalir dengan lancar. Pernah ya membersihkan selokan di depan sekolah ya? Iya. Itu salah satu contoh dari objek pengamatan untuk menulis teks laporan hasil observasi. Paham? Paham. Oke, kalau paham silahkan kerjakan berdasarkan pertanyaan yang ada di lembar yang sudah Ibu bagikan. Yuk. Empat menit lagi. Jangan lama-lama kalian berkutat di pertanyaan cuma 4 lembar. 4 menit lagi. Dikoordinasi oleh ketua, dikoordinir maksudnya oleh ketua kelompoknya. Silakan kumpulkan ke meja Ibu ke depan. Ya, silakan semuanya kumpulkan. Bantu Ibu yang belakang. Ayo kumpulkan ke depan. Seadanya boleh, seadanya. Ayo sini. Sini Angela. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Makasih ya, Kak. Semua udah? Ada yang belum ya? Oke, kita tunggu. Maka ya, seadanya. Udah, sini. Sama Ajara cepat Ajara. Semuanya udah dipegang oleh Ibu. Nanti akan Ibu periksa satu per orang. Bagaimana daya tangkap kalian dari hasil tayangan video tadi? Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang apa tadi? Menulis teks laporan hasil observasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi pembelajaran menulis teks hasil observasi. Menulis, dari kata menulis sudah identik. Oh, berarti kalau menulis bagaimana menulis ya? Nah, itu ya. Untuk pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Kalian juga udah tahu tuh. Apa tuh? Pasal apa? Iya, silakan. Baik, ya, teks laporan observasi untuk memberikan tentang satu objek atau situasi. Iya. Pengertian teks laporan hasil observasi tadi udah dibacakan oleh Pasa, yaitu teks yang digunakan untuk menyampaikan hasil observasi atau pengamatan terhadap suatu benda atau situasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, tujuannya, coba tahu apa tujuannya? Kemudian tujuannya itu untuk apa sih menulis teks LHO itu? Nah, itu harus dipahami dulu oleh kalian sebelum kalian lanjut ke pengamatan atau observasi.
Baik, untuk yang kedua, struktur teks laporan hasil observasi. Ketika kalian menulis teks hasil observasi, nah di sini yang harus kalian perhatikan, satu adalah strukturnya. Bagiannya itu apa saja. Yang kedua adalah kebahasaannya. Nah, kita yang strukturnya aja dulu yang kita lihat. Satu, pembukaan atau definisi umum. Di bagian ini berada di awal teks, berarti di paragraf pertama. Yang kedua, isi atau deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kalian di langkah yang kedua atau di struktur yang kedua itu ya mengamatinya itu jangan diperkirakan atau jangan asal-asalan, tapi harus berdasarkan fakta dan data yang betul-betul bisa dibuktikan kebenarannya ya. Yang selanjutnya ketiga, penutup atau kesimpulan. Nah, di bagian penutup atau kesimpulan silakan kalian bagian ini berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Nanti silakan kalian setelah mengamati objek dengan topik yang kalian tentukan harus bisa membuat kalimat sebagai pembukanya, harus bisa membuat kalimat sebagai isinya bagaimana, harus bisa membuat sebagai kalimat penutup atau kesimpulannya. Paham? Ada berapa struktur? 3. 3. 1 Definisi atau definisi umum. 2 Isi atau deskripsi bagian. 3 Padran. Kesimpulan, iya, atau penutup. Baik, untuk selanjutnya kebahasaan menulis teks laporan hasil observasi. Selain kalian harus paham dengan strukturnya, kalian juga harus memahami kaidah kebahasaannya. Seperti apa sih Bu? Nah, dalam teks laporan hasil observasi, ciri kebahasaannya itu 1. Repetisi. Repetisi itu apa? Pengulangan kata. Contohnya pura-pura, kata yang diulang 2 kali ya. Kemudian pronomina. Apa sih Bu pronomina itu? Kata ganti. Misalkan mereka, dia, ya, beliau. Nah, itu adalah kata ganti. Yang ketiga konjungsi. Apa itu konjungsi? Itu adalah kata penghubung. Kata penghubung itu dan, ketika, walaupun. Nah, itu adalah kata penghubung. Yang terakhir adalah kalimat definisi. Coba Melinda, apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi atau kalimat yang menjelaskan suatu objek. Iya, kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan suatu objek. Nah, itu kalian harus dijabarkan. Misalkan, perpustakaan SMP 1 Panumbangan adalah merupakan, nah itu kalimat definisi. Jadi dijabarkan, dijelaskan. Paham? Paham? Nah, jadi dalam materi menulis teks laporan hasil observasi itu harus ada strukturnya. Tadi 3 ya. Harus berdasarkan kaidah kebahasaannya seperti ini. Jangan lupa kalian juga memperhatikan tentang penulisan EYD. Apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan ya. Dalam EYD ini meliputi huruf kapital. Huruf kapital itu adalah huruf besar. Kemudian ada huruf bercetak miring, ada tanda baca. Tanda baca itu ada apa saja? Coba siapa yang tahu? Elita. Kalau begitu sekarang dibagi kelompok ya. Akan Ibu bagi kelompok sesuai dengan hasil tadi tes diagnostik ya. Yang dipanggil namanya silakan memisahkan diri. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 6. Melinda kelompok 1, kelompok 2 Erlinda, Rifki, kemudian Najwa, kemudian Seri. Terima kasih Seri. Kemudian Adi Mugni. Iya. Tolong Rifki dipasang. Kelompok 3 Sawah, Padlan, Dini. Iya, Dini silakan. Dini.
Aljena mana? Aljena kelompok 5 atau kelompok? Iya, Aljena ke sebelah sana, kelompok 5. Aljena, kemudian Hendra. Yuk, Hendra. Hera. Kemudian Risma. Naufal. Oke, ini ya. Kemudian, oh iya udah, ini tolong dipasang. Terakhir kelompok 6, Ajatra, Rehan, Salwa, Marvel, Davi. Rehan silakan dipasang. Nah itu nama kelompoknya ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan terakhir di kelompok 6. Ya baik. Tentukan topik yang akan didiskusikan ya. Kalian itu akan mendiskusikan topik tentang hal apa sih? Tapi topiknya di seputaran sekolah saja atau di lingkungan sekolah saja ya. Silakan diskusikan. Ya. Silakan diskusikan bersama-sama. Kelompok 1 coba bacakan. Topiknya akan mengusung topik apa? Kantin sekolah. Berarti kalian mengobservasi kantin sekolah ya. Yang kedua, Keadaan perpustakaan iya bagus Najwa. Keadaan perpustakaan di SMPN 1 Panumbangan. Silakan observasinya Najwa. Yang ketiga, iya tanaman di halaman sekolah. Berarti Sawa dan teman-teman mengobservasi atau mengamati tanaman yang ada di sekolah. Taman kota luas ya, silakan observasi. 4, 5. Fasilitas belajar di sekolah silakan, mulai dari lab, perpustakaan dan lain sebagainya observasi ya, amati. Kemudian 6, area masjid. Nah untuk area masjid silakan seputar lingkungan masjid dan ke dalam juga tidak apa-apa. Awas jangan lupa sepatunya dibuka karena itu adalah masjid. Kita harus dalam keadaan bersih. Udah siap semuanya? Yuk kita ke lapangan sesuai dengan topik yang kalian tentukan. Ada 20, 30 ada? 17. 17 komputer. Terus apa lagi selain komputer? Coba amati apa? Lihat kanan, ada Pak Aris lagi bekerja. Silakan Pak Aris juga, itu kan masukkan ke pengamatan. So, urut ke nomor 2. Pak Aris lagi bekerja. Nah, terus apa lagi selain itu? Ada itu, coba tengok ke atas, apa itu? Ada Al-Quran, tulis sok 1, 20 aku. Lebih ya 20 ya? 20 lebih ya? Lebih. Sok. Kurang lebih 30 Al-Quran. Terus kedua apa saja? Mukena sajadah. Kaca naon. Terus apa lagi? Kucing. Ada juj ama. Iya. Selain itu, coba kalian yang lain amati. Oh, ada kotak amal, kata Rehan. Kotak amal. Terus Rehan apa lagi? Nah, itu yang di belakang martel naon eta? Namanya apa itu? Apa coba? Alat marawis. Terus apa lagi? Tulisan kaligrafi. Itu kan ada tulisan kaligrafi itu kan, ada kan? Ya. Tidak apa-apa. Sekarang begini, strip di sini kalian amati apa saja yang kalian lihat di sini. Ditulis misalkan tanaman hias cemara.
Sok, silakan satu tanaman hias cemara. Untuk pengembangannya nanti di sini setelah data yang kalian tulis di lembar observasi. Terus apalagi? Tembok hias katanya. Iya, tembok hias seperti ini. Terus apalagi? Ada kolam enggak? Ada kolam enggak? Ya, kolam ikan. Terus apalagi? Apalagi? Pohon ada apa lagi? Pohon kaktus. Kemudian ini tempat untuk apa ini? Tempat istirahat atau tempat duduk-duduk boleh. Tempat duduk. Nah, ya. Data-data yang kalian temukan. So, sekarang di kantin ada apa saja? Ada tukang bakso, kemudian ada tukang sirup, kemudian ada tukang siomay, kemudian nanti kalian masuk ke Warsite Uyun. Di Warsite Uyun ada apa saja? Tukang bakso, terus ada tempat es krim, kemudian ada juga gudang stok. Kita lemari pendirian ada di sini. Kata ibu juga di satu skrip itu ada apa saja tulis di sini. Global. Kemudian itu torso. Kalau udah mengisi lembar observasi bisa langsung ke kelas. Terus apalagi ya? Kalau sudah sampai sini berarti ini tuh bahayanya. Makanya kalau penyakit tersebut tuh sudah dipotong kenapa supaya tidak mudah itu jangan takut lokasi dengan takut. Ya. Terus ada apa lagi? Itu juga yang sedang belajar boleh dimasukkan ke hasil pengamatan kalian. Siswa 8I sedang belajar di lab IPA. Itu torso, torso. Banyak nih kumplit nih, sok amati oleh kalian. Peralatan percobaan. Kemudian nah, seperti itu. Buka, iya. Terus uraian ke bawah. Ya, nggak usah lewat. Ya. Dari Karika, dari kelompok kebijakan korupsi, jadi kita olah terus perhatikan kebijakan secara baik.
Saya akan menjawab pertanyaan dari siswa kelompok 3. Di perpustakaan terdapat beberapa macam buku-buku seperti buku paket pelajaran, buku cerita, sejarah, kamus, buku panduan, dan lainnya. Terdapat juga alat peraga dan buah dunia. Bagaimana Bapak Puas? Ya udah, maka silakan. Karena untuk termin pertanyaan cukup 3 pertanyaan saja. Silakan untuk ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok ya. Kita simpulkan dari materi pembelajaran kali ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran yang kalian dapatkan untuk pertemuan kali ini? Ajaran diferensiasi ya, dan bisa memahami pembelajaran secara kontekstual. Itu yang dikatakan oleh Muhammad Adi Mukni. Terus yang lain ada lagi? Tidak ada? Iya, udah, kalau tidak ada cukup ya. Untuk kali ini berarti kalian sudah memahami, alhamdulillah ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kali ini dengan materi teks, menulis teks laporan hasil observasi kalian cukup memuaskan. Nanti Ibu beri penilaian dari hasil tadi kalian presentasi di depan ya. Baik, untuk selanjutnya, aduh mohon maaf suaranya sudah habis ya. Untuk selanjutnya, untuk kalian memahami atau lebih jauhnya ingin tahu tentang menulis teks LHO itu seperti apa, silakan kalian bisa mencari dari berbagai narasumber, dari YouTube, dari buku-buku yang lain ya. Nah sekarang untuk itu kalian kerjakan dulu sumatif. Ini cuma 5 nomor ya. Ayo. Yuk. Kelompok Hendra. Yuk, sini juga. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Dapat 100 semuanya ya, sesuai dengan jawaban kalian. Baik, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian. Nah, Ibu harapkan dari kalian jangan puas belajar sampai di sini saja. Silakan kalian mencari sumber lain di rumah atau di waktu-waktu senggang terkait dengan materi pembelajaran menulis teks LHO. Apa itu teks LHO? Menulis teks laporan hasil observasi. Oke? Kalau begitu silakan diakhiri dengan doa ya, karena pelajaran kita telah usai untuk hari ini. Silakan untuk KM untuk di dipimpin oleh KM berdoa setelah belajar. Berdoa mulai.